Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang bermanfaat seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya ingin bahas pertanyaan dari teman-teman atau salah satu teman kita, yaitu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya ingin dibikinin konten buat pertanyaannya, jawabannya gitu kan, biar informasinya juga bisa di-share buat teman-teman. Pertanyaannya mengenai visa kerja juga ya teman-teman, jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa, mohon maaf kalau pertanyaan dari teman-teman yang diajuin lewat DM Instagram ataupun via email, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Tapi insya Allah kalau ada waktu free time-nya, saya bakalan jawab satu persatu. Jadi mohon sabar menunggu jawabannya teman-teman. Nah, di konten kali ini saya hanya ingin bahas salah satu pertanyaan yang bagus dari teman-teman mengenai visa kerja. Kenapa? Ya saya juga ingin kenapa pertanyaannya cukup bagus, karena mengenai visa kerja juga, dan juga saya ingin share buat teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat seperti itu ya. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, mendapatkan sponsorship kerja ke Australia itu kan lumayan cukup agak susah ya. Dari segi persyaratannya, apalagi ya prosesnya, ikhtiar buat cari perusahaan yang bisa nyponsorinya gitu. Tapi semua yang disebutkan saya tadi itu kan saya udah bahas semuanya ya. Mau cari prosesnya gimana, persyaratannya gimana, mencari perusahaannya gimana, link untuk mencari perusahaan yang bisa nyponsorinya gimana. Jadi udah di-share di video-video saya sebelumnya. Dan emang lumayan agak susah juga ya pergi ke Australia. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman yang cukup lumayan bagus. Nih, saya bahas ya sekarang dari pertanyaan seperti ini, teman-teman. Nah, ini di handphone nih, saya udah save. Nah, ini pertanyaannya dari Budi Cahyono. Budi Cahyono, Kang, maaf kalau misal kita dapat sponsor tapi nggak betah, terus resign sebelum kontrak selesai. Normalnya di sana ada penalti nggak, Kang? Atau itu pure berdasarkan kontrak kita dengan perusahaan udah diatur semua? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, yang pertanyaan kedua, memungkinkan nggak, Kang, misalkan kita dapat kontrak 1 tahun tapi dikarenakan satu hal, perusahaan mau memutus kontrak kita sebelum kontrak selesai. Nah, apa ada sanksi juga untuk perusahaan yang seperti ini? Mohon pencerahannya, Kang. Nah, ini jadi ada 2 pertanyaan ya. Dan saya jawab satu pertanyaan dulu ya. Jadi satu-satu ya. Pertanyaan pertama yaitu, kita misalkan nggak betah pengen keluar dari perusahaan. Nah, misalnya kita udah cari perusahaan, kita dapat perusahaan yang diponsorin, terus berangkat kerja ke Australia dengan visa misalnya 4 tahun. Visa 4 tahun kerja. Nah, di tahun kedua, misalnya Kang Budi ini nggak betah pengen keluar, karena keluar nggak betah di perusahaannya, karena atau dapat kerjaan yang lebih bagus, yang gajinya lebih lumayan. Tiba-tiba di tahun kedua Kang Budi keluar, tidak menyelesaikan kontrak seperti itu. Karena di sponsorship visa kerja itu kan kita tanda tanganin tuh ada surat, namanya apa ya, saya juga lupa kodenya berapa gitu kan. Cuman letter of agreement seperti itu ya. Jadi kayak surat persetujuan, aturannya ini yang bertanda tangan ini, seperti itu ya. Pihak 1, pihak 2, pihak ketiga yang harus menandatangani. Ada lawyer, ada perusahaan, ada kita juga seperti itu. Nah, di aturannya itu membolehkan ya Kang Budi ya, membolehkan kita untuk keluar di perusahaan itu sebelum kontrak kita selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Kang Budi atau teman-teman yang lain nggak betah karena hal apapun, itu boleh keluar. Dan ingat juga itu nggak ada penaltinya, Kang ya. Jadi boleh keluar, nggak ada penaltinya, nggak ada kena fine apapun, nggak ada harus bayar apapun. Jadi boleh keluar sesukanya, mau kapanpun. Misalnya kan nggak betah, boleh cabut. Yang penting kita kasih notification atau kasih note dulu buat perusahaan, seminggu 2 minggu untuk waktu untuk keluarnya, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi apa ya, saya lupa. Nah, untuk pertanyaan kedua,
Yang kedua, memungkinkan nggak Kang, misalkan kita kontrak 1 tahun, tapi dikarenakan satu hal, perusahaan mau mutus kontrak kita sebelum kontrak kita selesai. Nah ini apa ada sanksi nggak dari si perusahaannya kalau nge-cut kita gitu ya, nendang kita seperti itu. Nah untuk perusahaan yang seperti itu nggak bisa ya perusahaan tiba-tiba nge-cut salah satu karyawan. Kalau nggak ada warning dulu. Kalau warning itu apa ya? Di Indonesia tuh ya surat peringatan. Kayak SP ya, misalnya perusahaan nih mau nge-cut orang itu nggak bisa semena-mena teman-teman. Kalau di Australia itu ada aturannya, itu perusahaan bisa kena hukuman, bisa kena penalti, bisa bayar balik ke karyawannya. Kasih contoh simpel misalnya, saya ditendang, amit ya, saya ditendang sama perusahaan, nggak tahu apa ya, tiba-tiba aja ditendang gitu kan, nggak ada sebab musabab seperti apa gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman di aturan Australia, tiba-tiba ditendang, itu nggak boleh. Itu si perusahaan harus bayar kita, si karyawan yang ditendang, di aturannya seperti itu ya. Nah itu kalau mau nendang atau mau ngangkat karyawan itu ada aturannya. Harus dikasih SP dulu, SP1, SP2, SP3 seperti itu. Nah itu baru boleh dikeluarkan oleh si perusahaan. Karena ada mekanismenya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman dan khususnya buat Kang Budi, jadi kalau di tengah jalan pengen keluar, boleh keluar ya. Dari pertanyaan yang pertama, pengen keluar ya sebelum kontrak kerja, nah itu boleh. Nggak kena penalti juga ya. Nah, untuk pertanyaan keduanya, kalau perusahaan tiba-tiba nendang kita, nah itu nggak mungkin. Soalnya si perusahaannya bisa kena fine, bisa kena denda. Dan kita bisa dapat bayaran juga ya. Seperti itu ya. Dan perusahaannya kena denda seperti itu. Jadi, mekanisme untuk memberhentikan salah satu karyawan itu harus ada prosesnya, harus ada step by stepnya. Peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Kalau tetap masih beleguk, bahasa Polandia itu beleguk ya, masih bandel, masih on misalnya, masih ngelakuin kesalahan yang fatal juga, nah itu baru bisa di-cut kalau ada surat peringatan 1, peringatan kedua, peringatan ketiga, seperti itu ya. Jadi tidak semena-mena men-treat karyawan perusahaan seperti itu. Nah, segitu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya selalu mendoakan buat teman-teman bisa kerja ke luar negeri juga, mau ke Australia mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke kapal pesiar, yang penting teman-teman punya income yang lebih bagus, bisa mensupport keluarga, bisa membantu teman-teman, bisa sodakohnya tambah banyak seperti itu ya. Dan jangan lupa selalu minta doa dari orang tua. Itu yang paling penting. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.